Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran kelima, Marilah kepadaku. Selasa, 27 Juli. Aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut adalah kualitas yang diremehkan saat ini. Kerendahan hati ditertawakan. Media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang lantang, yang berisik, yang aneh dan liar dan semarak. Sungguh banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Paulus merujuk pada lemah lembut dan keramahan Kristus dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang pertama. Kelembutan dan kerendahan hati bukanlah deskripsi dari sesuatu yang mudah, dari orang-orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Yesus sendiri tidak mencari konfrontasi dan sering menghindarinya karena misinya belum digenapi. Ketika konfrontasi datang kepadanya, bagaimanapun dia menjawab dengan berani. Namun pada saat yang sama, dia berbicara dengan ramah. Keluh kesahnya atas Yerusalem tepat sebelum salib, misalnya, bukanlah kutukan yang diteriakkan, melainkan gambaran kata yang penuh air mata tentang masa depan yang menghancurkan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua. Dia berbicara dari gunung ketika dia menjabarkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia memberi orang banyak makanan ajaib, menggambarkan Musa sebagai lemah lembut yang digemakan dalam Matius 11 ayat 29. Orang-orang yang menyaksikan pemberian makan 5.000 orang berseru dengan heran, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus jelas menggantikan Musa. Bagaimanapun, dia adalah juru selamat ilahi kita. Sementara Musa menawarkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya, kematiannya tidak akan menyelesaikan apa-apa karena Musa sendiri adalah orang yang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat, pemikul dosa untuk membayar dosa-dosanya. Meskipun kita dapat belajar dari Musa dan kisah hidupnya, kita tidak dapat menemukan keselamatan di dalam diri Musa. Sebaliknya, kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menggantikan kita, bukan hanya sebagai pengantara, tetapi sebagai pengganti kita. Pengantaran itu penting, tetapi hanya Allah yang tergantung di kayu salib sebagai pemikul dosa kita, sebagai Dia yang membayar dalam dirinya sendiri hukuman bagi dosa kita, yang dapat menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang akan dibawa oleh dosa-dosa kita dengan adil kepada kita. Inilah sebabnya, betapapun hebatnya teladan Yesus bagi kita, semuanya tidak akan ada artinya tanpa salib dan kebangkitan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yesus merupakan teladan yang sempurna mengenai kelemah lembutan dan kerendahan hati. Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Itu berarti menunjukkan rasa syukur atas perlakuan sederhana apapun yang kita terima dan menoleransi mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Itu berarti sabar terhadap orang-orang yang kelihatan menyusahkan kita. Lemah lembut berarti tetap berbicara dengan tenang dan lembut saat kita berusaha untuk dihasut oleh orang lain. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain, tidak memandang sebelah mata orang lain, menghargai setiap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Itulah sebabnya, mari kita menjadi lemah lembut dan rendah hati di dalam kehidupan pelayanan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk memiliki sifat lemah lembut dan penuh kerendahan hati, sehingga ketika orang lain melihat kami,
mereka melihat karakter Kristus terpancar di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.